Hai rekan-rekan sekalian, jumpa lagi dengan saya, Profesor Jenny Lukito Setiawan di Universitas Ciputra Marriage and Family Center. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik penting, yaitu penyesuaian dalam pernikahan. Rekan-rekan sekalian, hasil survei menunjukkan bahwa 5 tahun pertama adalah masa-masa kritis di dalam pernikahan. Perceraian, ketidakcocokan antara suami istri banyak dirasakan, banyak terjadi di masa 5 tahun pertama ini. Dalam 5 tahun pertama ini, rekan-rekan, terjadi banyak penyesuaian antara suami dan istri. Tidak jarang terjadi banyak kekagetan karena menemui bahwa pasangannya tidak seperti yang dibayangkan. Pada masa-masa ini juga, setiap pihak membawa pola yang sudah dibawa di dalam keluarga asal mereka. Karena itu terjadi banyak kekagetan karena fantasi yang terjadi sebelum pernikahan berbeda dengan kenyataan yang dihadapi di dalam pernikahan. Nah, rekan-rekan sekalian, sesungguhnya ketika suami dan istri memasuki pernikahan, mereka bukanlah individu-individu yang kosong, kemudian mereka bertemu di dalam pernikahan. Tidak. Sesungguhnya baik suami maupun istri membawa seperangkat perlengkapan ketika mereka masuk di dalam pernikahan. Mereka membawa seperangkat kebiasaan yang sudah terjadi, yang sudah mereka miliki sebelum mereka menikah. Mereka juga membawa seperangkat prioritas hidup. Apa yang perlu diprioritaskan, apa yang tidak perlu diprioritaskan, ini sudah mereka bawa. Demikian juga ketika mereka masuk di dalam pernikahan, mereka membawa seperangkat sistem nilai. Apa yang baik, apa yang perlu, dan apa yang tidak baik, apa yang tidak perlu, ini menjadi sistem nilai mereka dan sudah melekat pada diri mereka dan mereka masuk dalam pernikahan membawa itu semua. Rekan-rekan, selain itu ketika mereka menikah, mereka juga sudah membawa ekspektasi. Saya berharap bahwa istri saya tidak bekerja, gitu ya. Sementara mungkin istri berpikir bahwa saya berharap nanti ketika saya menikah, saya bekerja. Ini ya. Jadi setiap individu membawa harapan. Selain itu juga punya cara pandang, cara berpikir yang berbeda. Ada orang yang berpikir bahwa bekerja itu cara untuk mengaktualisasikan diri. Sementara ada orang juga yang membawa cara pandang bahwa bekerja itu dalam tanda kutip itu berkorban, gitu ya. Jadi bekerja itu pengorbanan, begitu. Selain itu rekan-rekan, kita ketika menikah, pasangan suami istri ketika menikah, mereka juga membawa cara berkomunikasi yang berbeda. Ada orang yang ketika punya pemikiran, punya perasaan tertentu, itu cenderung memendamnya. Tetapi ada orang yang ketika mereka punya pemikiran tertentu atau perasaan tertentu, mereka akan dengan terbuka menyampaikan kepada orang lain. Nah, cara berkomunikasi berbeda. Di samping itu, ada juga terkait dengan ekspresi emosi. Ada yang membawa ekspresi emosi yang cenderung untuk datar, gitu ya. Happy maupun tidak happy datar, gitu ya. Senang atau tidak senang ya biasa, terasa seperti biasa saja. Tetapi ada juga yang memiliki ekspresi emosi yang heboh gitu ya. Senang ya heboh sekali gitu ya. Sedih itu terlihat sekali gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan ekspresi emosi, cara mengekspresikan emosi gitu ya. Nah, yang tidak kalah penting, rekan-rekan, ketika suami atau istri memasuki pernikahan, mereka sesungguhnya juga membawa area-area sensitif, area-area kecemasan yang berbeda. Nah, persoalannya ketika mereka bertemu dengan pasangan yang membawa seperangkat sistem nilai, kebiasaan, kemudian prioritas yang berbeda, tentu ini membawa ketegangan-ketegangan tersendiri. Nah, sesungguhnya dari mana sih sistem nilai itu atau prioritas hidup itu, kebiasaan itu, ya? Dari mana itu semua?
rekan-rekan, ini semua sebenarnya juga dari latar belakang keluarga, dari mana istri atau suami itu berasal. Ya, mungkin saya adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Sudah menjadi kebiasaan dalam keluarga bahwa apa-apa saya diminta untuk berkonsultasi dulu dengan kakak-kakak saya gitu ya. Jadi saya sudah terbiasa untuk dalam tanda kutip tidak mandiri, harus tanya dulu begitu ya. Ini membentuk saya menjadi seperti itu. Jadi rekan-rekan sekalian, latar belakang keluarga ini benar-benar hal yang sangat penting karena ini sangat menentukan kebiasaan, prioritas hidup, sistem nilai, maupun juga cara berpikir, cara pandang seseorang, rekan-rekan. Faktor yang lain adalah jenis kelamin. Rekan-rekan, saya yakin bahwa kalau kita ini pria atau kita ini wanita, keluarga kita, orang tua kita memperlakukan kita dengan cara yang berbeda. Dan ini akan membentuk pola pikir kita. Ini akan membentuk harapan-harapan kita. Ya, masalah jenis kelamin. Yang berikutnya lagi adalah usia. Setiap tahapan usia memiliki karakteristik dan kebutuhan tertentu. Setiap tahapan usia memiliki cara pandang tertentu, rekan-rekan. Nah, karena itulah rekan-rekan, ketika kita berpasangan dengan pasangan yang sangat berbeda usianya, pola pikirnya akan tidak sama ya. Dan ini menjadi satu tantangan tersendiri untuk adjustment, rekan-rekan. Nah, hal yang lain lagi adalah pendidikan dan pekerjaan. Tingkat pendidikan kita, latar belakang pekerjaan kita ikut menentukan cara berpikir kita, ikut menentukan kebiasaan kita dan prioritas hidup kita juga. Selain itu, ada faktor suku bangsa, lingkungan pergaulan kita, termasuk juga pengalaman-pengalaman hidup dan hal-hal yang signifikan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu banyak mempengaruhi juga bagaimana kita menghadapi situasi, bagaimana kebiasaan kita, bagaimana cara kita mengkomunikasikan masalah, bagaimana kita berelasi dengan orang lain. Nah, rekan-rekan sekalian, pasti tidak ada orang yang benar-benar sama dengan diri kita. Kita pasti berbeda dari pasangan kita. Tetapi terlalu banyak perbedaan akan mendatangkan tantangan tersendiri di dalam penyesuaian diri. Semakin banyak perbedaan, semakin banyak peluang terjadinya hal-hal yang bisa membuat saling tidak nyaman. Semakin banyak perbedaan, semakin banyak tantangan di dalam penyesuaian diri. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi sebelum menikah, pikirkan dulu, explore dulu, bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dimilikinya, bagaimana prioritas hidupnya, bagaimana sistem nilai dari calon pasangan kita ini, gitu ya. Bagaimana cara berpikirnya, cara pandangnya, cara dia berkomunikasi, bagaimana juga cara dia mengekspresikan emosi, apa juga area-area sensitif dan kecemasan-kecemasannya, gitu ya. Nah, itu perlu kita eksplorasi sebelum kita menjatuhkan pilihan yes menikah dengan orang tersebut. Nah, bagaimana halnya kalau kita ini sudah menikah, rekan-rekan? Nah, kalau kita sudah menikah, maka kita perlu sekali untuk menemukan cara membahas perbedaan yang membuat tidak nyaman dan menemukan kesepakatan di antara suami dan istri. Nah, karena itu, rekan-rekan sekalian, keterampilan di dalam berkomunikasi dan keterampilan resolusi konflik adalah keterampilan yang sangat penting di dalam membangun relasi. Komunikasi yang asertif, resolusi konflik yang konstruktif harus dipelajari, harus terus dilatih, baik sebelum pernikahan maupun di dalam masa pernikahan itu sendiri. Baik rekan-rekan sekalian, akhir kata saya ucapkan selamat berlatih. Teruslah berlatih untuk bisa berkomunikasi secara asertif dan juga melakukan resolusi konflik yang konstruktif. Saya Profesor Jenny Lukito Setiawan, salam entrepreneur.